Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis online yang insyaallah barokah ini. Sholawat ma'asalam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu besok syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Nasiruddin selaku pengampu matkul kuliah ilmu hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Asnal Haq, Prodi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Al-Malata. Gunanya saya di sini untuk memenuhi tugas matkul hadis, yaitu meresensi kitab hadis. Saya di sini akan meresensi kitab yaitu Ar-Riyadhus Shalihin. Kitab Ar-Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh Al-Imam Hafidz Al-Faqih Abi Zakaria atau biasa disebut Imam Nawawi. Sedikit cerita tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi ini dilahirkan pada bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah di Desa Nawa, sebuah desa yang berada di daerah Haurah, Suriah. Dari nama desa tersebutlah nama An-Nawawi dikaitkan. Ia dilahirkan dari orang tua yang salih. Ketika menginjak usia 10 tahun, dia mulai menghafalkan Al-Quran dan ia belajar pada ulama-ulama yang berada di sana. Sejak kecil dia sudah selalu menuntut ilmu pengetahuan, sehingga pada usia 18 tahun dia dianggap paling menonjol daripada kawan-kawannya. Salah satu karya ilmiah beliau yaitu kitab Ar-Riyadhus Shalihin. Kitab Ar-Riyadhus Shalihin ini adalah sebuah kitab yang sangat masyhur dalam dunia Islam. Kitab ini telah dijadikan pegangan selama ratusan tahun bagi para ulama, pelajar, dan penuntut ilmu agama di belahan dunia. Di Indonesia sendiri, kitab ini seolah-olah menjadi kitab wajib bagi seluruh pesantren. Diawali dengan bab ikhlas, beliau membuka dengan manis kitab Riyadhus Shalihin itu dengan menyertakan ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pembahasan kitab-kitab ikhlas tersebut. Hampir seluruh isi kitab ini mengandung ruh akan dorongan menghambakan diri kepada Allah serta memupuk amalan soleh. Mayoritas isi pada kitab awal adalah mengenai masalah hati dan kebersihan jiwa, seperti masalah ikhlas, niat, taubat, sabar, sidik, muraqabah, dan masih banyak lagi. Untuk kelebihan kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kebanjiran hadis-hadis palsu yang menyebabkan umat Islam menjadi keliru dalam menentukan pendirian dan sikap. Selain itu, kitab ini sangat lengkap dalam membahas berbagai bab, sehingga para pembaca tak perlu mencari banyak referensi untuk mencari dalil dalam berbagai persoalan yang menyangkut berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kekurangan dari kitab ini sendiri adalah hadis-hadis yang setema masih tercampur dari sudut penyusunan. Ketidakadaan nomor hadis juga menyebabkan kesukaran untuk pembaca melakukan rujukan semula terhadap satu-satu isu atau hadis. Oleh karenanya, sebaiknya kepada pembaca yang berniat akan mengembangkan kitab ini, sebaiknya mencantumkan penomoran halaman dan tidak mencampur adukan hadis-hadis yang setema. Untuk teman-teman, karena kitab ini begitu bagus, terlebih kitab ini dikarang oleh ulama besar yaitu Imam An-Nawawi, sudah tidak bisa diragukan lagi. Silakan teman-teman untuk membaca kitab ini.
Latar belakang dari penulisan kitab ini adalah untuk menghimpun ringkasan hadis-hadis sahih yang mencakup berbagai aspek yang dapat dijadikan sebagai jalan menuju kehidupan akhirat. Aspek yang dapat dijadikan yang mampu menghasilkan adab lahir batin, yang meringkas anjuran dan peringatan serta berbagai macam adab para pengampu jalan rohani. Misalnya hadis-hadis tentang zuhud, pelatihan jiwa, pembersihan akhlak, penyucian dan pengobatan hati, menjaga anggota tubuh dan menyembuhkan kebengkokan dan aspek lain yang menjadi tujuan bagi orang-orang yang bijaksana. Dalam penyusunan kitab ini, An-Nawawi berkomitmen untuk tidak menyebutkan kecuali hadis yang sudah jelas kesahihannya dan bersandarkan kepada kitab-kitab syarih dan masyhur. Kitab ini memuat bimbingan yang dapat menata dan menumbuhkan jiwa, serta melahirkan satu kekuatan yang besar untuk berhias dengan ibadah yang menjadi tujuan diciptakannya jiwa tersebut dan mengantarkannya kepada kebaikan dan kebijaksanaan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.